berbeda itu ada yang rambutnya keriting seperti saya. Saya tidak memilih lahir sebagai orang Tionghoa, orang Seram bagian timur. Adik-adik juga tidak pernah memilih lahir sebagai orang Bula. Yang lain juga tidak pernah memilih untuk lahir sebagai orang Warinama. Yang lain tidak pernah memilih lahir sebagai orang Betuk Tolo, Gorong, dan seterusnya. Kita tidak pernah memilih untuk lahir sebagai orang Indonesia yang mendiami Nusantara ini. Kita lahir dengan ciri khas masing-masing. Itu adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa yang harus kita syukuri. Jadi kekayaan yang luar biasa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia hari ini adalah anugerah yang paling indah dari Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tuhan berfirman dalam Al-Quran, wahai manusia, kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal antara yang satu dengan yang lain. Jadi kekayaan kita dengan berbagai macam agama, suku, bangsa, itu adalah anugerah Tuhan bagi kita dan wajib untuk kita jaga dan kita pelihara. Di SBT saja itu ada kurang lebih 4 bahasa. Tahu bahasa apa? Bahasa Gorong, bahasa Warinama, bahasa Teor, bahasa Usui, bahasa apa lagi? Jadi ada 4 bahasa selain bahasa Bati yang tidak kita kenal secara luas. SBT saya kita memiliki 4 sampai 5 bahasa. Kita punya 198 desa dan negeri. Kita punya banyak sekali dusun, banyak sekali, ada 44 negeri adat di Seram bagian timur. Ada tahu apa semboyan kita sebagai perekat di Seram bagian timur? Siapa yang tahu? Gumumai, tahu tuan ya, itu semboyan kita. Tapi kita punya julukan sebagai kita utuh Nusa. Kita utuh Nusa itu bersatu membangun negeri. Gumumai, tahu tuan ya, mari bersama-sama kita membangun negeri. Ada yang istilah sebagai perekat juga, tabulik, kita wisa, tabasau, tabatita. Jadi bersatu kita kuat, bercerai kita runtuh. Itu perlu. Jadi semboyan, slogan itu perlu untuk merekatkan kita. Nah, sebagai negara Indonesia yang tadi sudah saya sampaikan, kita kaya, kita punya begitu banyak bahasa, kita punya begitu banyak budaya, begitu banyak pulau, begitu banyak bahasa, dan berbeda agama. Kita punya semboyan sebagai pemersatu kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Pasti semua sudah tahu. Berbeda-beda tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika itu diambil dari bahasa apa? Bahasa Sanskerta yang diambil dari kitab Sutasoma. Pintar semua adik-adik pelajar kita. Kitab Sutasoma itu pengarangnya siapa? Empu Tantua. Luar biasa. Ingin mendengarkan apa yang menjadi masukan dari Bapak Ibu sekalian. Ketemu tema ini kan penguatan demokrasi substansi berdasarkan Pancasila. Nanti akan diulas oleh teman-teman para narasumber kita. Tapi sebelum itu kita juga harus sampaikan bahwa kita anggota DPR fraksi Gerindra Komisi 8. Jadi Komisi 8 itu bermitra dengan Kementerian Agama, kemudian Kementerian Sosial, Bencana, BNPB, Basnas, lalu Komisi Perlindungan Kepada Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah itu kementerian lembaga yang bermitra dengan Komisi 8.
Tapi itu tidak berarti bahwa kita tidak terbuka untuk menerima soal-soal yang lain yang disampaikan. Sebagai warga masyarakat yang ada di Sialam bagian timur, yang menjadi bagian integral dari dapil. Ya, diskusi kali ini memang hampir semua masalah yang disampaikan. Jadi ini namanya serap aspirasi, dan serap aspirasi itu tentu berbasisnya adalah komisi. Jadi karena teman-teman ini coba memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan semua problem yang dihadapi di daerah. Dan kita kira ini problem klasik yang dalam banyak kesempatan sudah mendapat sorotan. Jadi soal-soal akses penghubungan sampai jalan, soal pendidikan, soal kesehatan menjadi pelayanan dasar bagi masyarakat itu yang tadi disampaikan. Dan ada juga yang menyinggung soal jemaah haji kita, semua dosen, dan saya kira ini masyarakat yang hadir ini kan membutuhkan forum-forum seperti ini untuk menyalurkan permasalahan. Karena itu nanti akan kita verifikasi mana yang bisa kita prioritaskan untuk kita lakukan, mana yang nanti kita akan koordinasikan dengan pihak-pihak terkait, terutama pemerintah.